Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti dengan NIM 209239000 dari Program Studi Administrasi Bisnis International Women University. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Custom Administrasi dengan dosen pengampu Ibu Maria Mustafa. Topik yang akan saya bahas yaitu dampak pelemahan rupiah terhadap bisnis cross border e-commerce dengan studi kasus perhitungan bea masuk dan pajak impor atas barang pengiriman. Dari sepanjang tahun 2025 hingga 2026, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pertanyaannya, bagaimana pelemahan ini mempengaruhi pelaku usaha cross border e-commerce yang setiap hari mengimpor barang dari luar negeri? Nah, kalian kan penasaran ya? Mari kita bahas bersama-sama. Perkembangan teknologi digital telah merubah landscape pandangan global. Kini, pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat menjual dan membeli produk secara langsung dari luar negeri melalui platform cross-border e-commerce tanpa perlu kehadiran fisik kita datang ke negara tujuan. Namun, model bisnis ini sangat bergantung pada transaksi lintas mata uang, sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Sepanjang tahun 2025, rupiah sempat tertekan sehingga mencapai kisaran Rp16.640 per dolar Amerika Serikat. Menurut Salma 2026, tekanan perumahan rupiah memicu pada kenaikan biaya impor, pelemahan daya beli masyarakat, dan meningkatnya resiko di sektor perbankan nasional. Bagi pelaku cross-border e-commerce yang berperan sebagai importir barang kiriman, ini artinya biaya untuk mendatangkan barang dari luar negeri menjadi semakin mahal karena nilai pabean dalam rupiah ikut membengkak. Disinilah keterkaitan isu dengan mata kuliah Custom Administrasi menjadi sangat jelas. Barang kiriman hasil transaksi cross-border e-commerce diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman, yang kemudian disempurnakan melalui PMK Nomor 4 Tahun 2025. Berdasarkan aturan ini, barang kiriman dengan nilai pabean sampai dengan FOB 3 US dollar dibebaskan masuk. Sedangkan barang kiriman dengan nilai pabean di atas 3 US dollar hingga 1.500 US dollar dikenakan bea tunggal sebesar 7,5%, dikecualikan dari bea masuk tambahan dan pajak penghasilan. Namun tetap dikenakan PPN PMK Nomor 4 Tahun 2025 juga memperkenalkan skema self-assessment di mana importir berbentuk badan usaha wajib menghitung bea masuk sendiri dan pajak yang terutang. Nah, karena dasar perhitungan ini menggunakan nilai pabean dalam rupiah, maka pergerakan kurs menjadi variabel yang sangat menentukan besaran kewajiban kepabeanan pelaku usaha. Dampak terhadap pelaku usaha studi kasus elektronik kirana toko dan tabel simulasi perhitungan untuk menggambarkan dampak secara konkret yang saya gunakan studi kasus ilustratif bersama toko kirana elektronik, sebuah UMKM cross-border e-commerce yang rutin mengimpor aksesoris elektronik dengan nilai pabean rata-rata FOB 800 US dollar per pengiriman. Karena aksesoris elektronik tidak termasuk 9 kelompok barang yang dikenakan tarif MFN khusus,
maka barang ini dikenakan bea masuk 7,5% dan PPN 11%, tapi dikecualikan dari PPh dan BMT. Saya membandingkan dua kondisi kurs sebelum pelemahan di angka 14.500 per dolar dan sesudah pelemahan di angka 16.200 per dolar. Hasilnya, nilai pabean naik dari 11.600.000 menjadi 12.900.000, bea masuk naik dari 870.000 menjadi 972.000, dan PPN juga naik dari 1,3 juta menjadi 1,5 juta. Total penguatan impor pun naik dari 2,2 juta menjadi 2,6 juta atau meningkat 11,7%. Sejalan dengan besaran depresiasi kurs itu sendiri. Artinya, tanpa perubahan tarif sekalipun, pelaku usaha tetap menanggung beban impor yang lebih tinggi, yang jika tidak diimbangi kenaikan harga jual, akan langsung mengerus margin keuntungan. Dampak terhadap masyarakat atau konsumen. Bagi konsumen, kenaikan biaya impor ini pada akhirnya berpotensi menjadi kenaikan harga jual produk cross border, sehingga daya beli masyarakat terhadap produk impor turut melemah, terlebih di tengah tekanan pelemahan rupiah yang juga menekan daya beli secara umum. Dampak terhadap pemerintah. Bagi pemerintah sendiri, pelemahan rupiah justru berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari bea masuk dan PPN impor barang kiriman secara nominal karena dasar pengenaan membesar. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu mewaspadai potensi penurunan kepatuhan seperti kecenderungan under declaration nilai pabean oleh importir yang ingin menekan beban pajaknya di tengah kondisi kurs yang tidak menguntungkan. Analisis kebijakan publik atau administrasi bisnis. Jika kita lihat dari perspektif kebijakan publik, skema self-assessment yang diperkenalkan PMK nomor 4 tahun 2025 sebenarnya bertujuan baik, yaitu mempercepat proses kepabeanan dan memberi kepercayaan lebih sebesar kepada pelaku usaha. Namun, kebijakan ini menuntut tingkat pelemahan dan kedisiplinan tinggi dari importir, terutama dalam mengonversi nilai pabean secara akurat pada kondisi kurs yang fluktuatif. Ketidakcermatan dalam konversi ini berisiko menimbulkan kesalahan pemberitahuan nilai pabean, baik berupa undervaluation maupun kesalahan administrasi lainnya. Apabila ditemukan kekurangan pembayaran bea masuk akibat kesalahan nilai pabean pada barang kiriman hasil transaksi perdagangan, importir dan badan usaha wajib melunasi kekurangan tersebut dan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Menariknya, barang kiriman pribadi mendapat perlakuan berbeda. Berdasarkan PMK nomor 4 tahun 2025, barang kiriman pribadi tidak dikenakan sanksi administrasi meskipun terdapat kesalahan nilai pabean, sepanjang bukan hasil transaksi perdagangan. Dari sudut pandang administrasi bisnis, ini berarti pelaku UMKM cross border e-commerce perlu memperlakukan kepatuhan kepabeanan sebagai dari manajemen risiko, bukan sekedar kewajiban administrasi semata. Berdasarkan analisis tersebut, saya merekomendasikan beberapa hal. Pertama, bagi pelaku usaha perlu dilakukan pemantauan kurs secara berkala dan penyesuaian harga jual mengikuti pergerakan nilai tukar agar margin usaha tetap terjaga. Yang kedua, pelaku usaha dapat menetapkan strategi lindung nilai atau hedging sederhana, misalnya menyesuaikan frekuensi pemesanan barang atau bekerja sama dengan penyedia jasa pembayaran lintas negara yang menawarkan kurs kompetitif.
Yang ketiga, akurasi dokumen consignment note perlu ditingkatkan agar sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya guna menghindari sanksi administrasi. Yang keempat, pelaku usaha disarankan rutin berkonsultasi dengan konsultan kepabeanan atau memanfaatkan layanan resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan yang kelima, di sisi pemerintah, DJBC perlu terus meningkatkan sosialisasi ketentuan kepabeanan barang kiriman kepada pelaku UMKM cross-border e-commerce. Meningkatkan regulasi ini terus mengalami penyesuaian dan kompleksitas cukup tinggi bagi pelaku usaha skala kecil. Sebagai kesimpulan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap besaran nilai pabean dalam rupiah yang menjadi dasar pengenaan bea masuk dan PPN impor atas barang kiriman cross-border e-commerce. Meskipun tarif presentasi berlaku tidak berubah, simulasi menunjukkan bahwa depresiasi kurs sebesar 11,7% menyebabkan kenaikan total pungutan impor dalam proporsi yang sepadan, sehingga menambah beban biaya dan berpotensi menekan margin keuntungan pelaku usaha. Mekanisme kepabeanan kiriman sendiri sudah diatur cukup rinci dalam PMK nomor 96 tahun 2022 dan PMK nomor 4 tahun 2025. Namun keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kecermatan pelaku usaha dalam memahami risiko kurs dan menjalankan kewajiban self-assessment secara kuat. Dengan strategi kepatuhan dan manajemen risiko kurs yang tepat, pelaku usaha cross-border e-commerce tetap bertahan dan berkembang di tengah dinamika nilai tukar rupiah. Demikian pembahasan saya mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap bisnis cross-border e-commerce dari sudut pandang saya mahasiswa custom administrasi. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan analisis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.